Ya, Nata dan juga pemirsa, tidak hanya terjadi di luar negeri di Los Angeles, Amerika Serikat, namun di Indonesia beberapa waktu lalu terjadi kebakaran ya di kawasan Glodok, Jakarta. Dan memang sampai dengan saat ini lebih dari 10 orang dinyatakan hilang, dan baru kemarin, Yasmin, 3 orang yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Dan hingga saat ini proses pencarian para korban yang hilang masih terus dilakukan oleh pihak dari petugas damkar dan juga tim gabungan begitu ya, dan kita harapkan bersama-sama untuk para korban yang hilang dapat segera ditemukan. Dan nanti kita akan mengupdate juga terkait dengan jumlah pasti korban yang hilang. Apakah ada 13 atau 14, nanti kita akan konfirmasi kepada rekan jurnalis kita yang sedang berada di lokasi. Namun sebelum itu pemirsa, terima kasih banyak Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini. SMP Negeri 188 di Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis pagi terbakar. Kebakaran ini membuat proses belajar mengajar pun dihentikan untuk sementara. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruangan kantin sekolah SMP Negeri 188 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan kelas maupun ruangan lainnya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya api berhasil dilokalisir dan dipadamkan dengan dikerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api berada di bagian belakang kantin. Bukan dari sekolah. Tapi bukan dari sekolah. Jadi api itu awal muncul dari atas antara tembok sekolah dengan tembok pemukiman warga. Kemudian merambat sampai ke kantin sekolah. Nah, kita lakukan pemadaman, kita luncurkan 6 unit kurang lebih, 7 unit berikut dengan unit rescue dari Ciracas. Kita lakukan pemadaman, alhamdulillah Allah kasih ridhonya, cepat tertangani dan tidak merambat ke bagian sekolah lain. Izin Komandan, apakah ada korban? Untuk data yang kita temukan dan informasi dari pihak sekolah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material saja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api bermula berasal dari atap samping dinding pemukiman warga dan merembet ke bangunan ruang kantin sekolah. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, proses pemadaman kebakaran Glodok Plaza terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan daftar korban yang dilaporkan hilang hingga kini berjumlah 13 orang. Hingga informasi malam tadi, tampak asap hitam pun masih mengepul dari jendela-jendela lantai 7 hingga 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat. Puluhan mobil pemadam kebakaran serta angkutan smoke removal dan juga Bronto Skylift juga masih disiagakan di lokasi. Dinas Gulkarmat Jakarta belum bisa memastikan kapan proses pemadaman berakhir. Petugas masih mencari korban yang hilang dan untuk sementara waktu 4 korban tewas telah dievakuasi. Sementara daftar korban hilang berjumlah 13 orang. Petugas pun menyisir setiap lantai gedung untuk memastikan adanya korban jiwa yang lainnya. Pemirsa, sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza, Jakarta. Mereka pun datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan.
Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Ariati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa itu, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan ya, itu namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Kebakaran tersebut pun menambah daftar panjang kebakaran yang terjadi di Jakarta selama tahun 2024-2025. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini terkait belasan orang yang dinyatakan hilang dalam musibah kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi. Baik. Maksud kami dengan rekan Syahreza yang berada di lokasi. Baik, Syahreza, bagaimana situasi di posko pencarian korban saat ini? Apakah sudah ada informasi update? Silakan. Ya baik, Yasmin, Anta, dan juga pemirsa, selamat pagi, melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara kebakaran di Plaza Glodok. Memang informasi yang kami terima baru saja diinformasikan ada 2 jenazah yang sudah ditemukan di beberapa
lantai di Plaza Glodok. Memang sebelumnya diinformasikan ada 4 jenazah, di mana 3 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan satunya lagi belum ditemukan ataupun belum dievakuasi hingga saat ini. Namun informasi terbaru ada 2 jenazah yang ditemukan, namun dari pihak Gul Karmat sendiri ini harus berkoordinasi dengan tim Inafis Polda dengan kepolisian terkait untuk bisa mengevakuasi jenazah yang informasi yang kami terima 2 jenazah ini kondisinya sudah tertimpa beberapa baja ataupun beberapa material barang-barang yang berasal dari gedung Plaza kali ini. Dan informasi yang kami terima memang ada 14 orang per pagi ini dilaporkan hilang, namun untuk 6 jenazah tadi masih belum dipastikan apakah beberapa diantaranya termasuk dari 14 orang yang hilang. Namun bisa dipastikan dari pihak Gul Karmat sendiri menemukan ada 2 jenazah yang berada di Plaza pada kali ini. Dan memang informasi yang kami terima sejauh ini ada 14 yang hilang, dan kini proses daripada evakuasi masih berlangsung dan masih menunggu beberapa pihak-pihak terkait untuk melakukan evakuasi pada hari ini. Dan tepat di belakang saya Nata dan juga Yasmin, beberapa alat berat seperti alat penghisap asap ini masih berlangsung. Proses pendinginan ini menandai adanya proses pendinginan yang masih berlangsung hingga saat ini. Memang beberapa yang menjadi kendala daripada proses pendinginan ini karena ada beberapa unit para pemadam yang masih kelelahan, artinya masih kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pemadaman yang sudah dilakukan sejak Rabu malam. Dan hingga saat ini api dinyatakan kobaran api dinyatakan hilang pada Kamis siang, namun hingga saat ini proses pendinginan masih berlanjut. Dan untuk diketahui juga Nata, Yasmin dan juga pemirsa, bahwasanya ada beberapa kendala untuk mengidentifikasi beberapa identitas, seperti tim Inafis sendiri sulit untuk mengidentifikasi korban tewas pada peristiwa kali ini, di mana untuk mengenali sidik jari saja ini begitu kesulitan karena kondisi jenazah yang sudah begitu hangus. Tak hanya itu, ada beberapa kendala seperti untuk mengevakuasi jenazah yang tertimpa ataupun tertimpa reruntuhan, maksudnya Nata, Yasmin. Dan memang ada beberapa kendala lainnya seperti tidak adanya listrik dan juga penerangan yang menyebabkan proses evakuasi ini mustahil untuk dilanjutkan pada Kamis malam. Namun pada kali ini sudah mulai dilanjutkan kembali mengenai evakuasi dan juga proses pendinginan yang kini masih berlangsung, di mana sudah ada sekitar 45 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan. Lebih dari 200 personil pemadam kebakaran masih sudah ditugaskan pada hari ini dan masih akan berlalu lalang untuk mengecek sumber ataupun titik asap yang berada di lantai 7 ataupun di lantai 8 ataupun di bawah daripada lantai 7. Namun dipastikan ada 14 orang yang dinyatakan hilang dan 3 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk korban tewas, dan 2 jenazah tadi baru diinformasikan ditemukan di lokasi ataupun di tempat kejadian perkara TKP kebakaran maksudnya. Namun kami masih menunggu apakah nantinya ada tim Inafis dari kepolisian terkait untuk bisa mengidentifikasikan ataupun mengevakuasi jenazah yang ditemukan pada hari ini. Ada 2 jenazah tentunya. Dan dipastikan Nata dan Yasmin dan juga pemirsa, proses pendinginan masih berlanjut dan evakuasi juga turut masih berlanjut oleh ratusan personil pemadam kebakaran yang berlangsung sejak Rabu kemarin tentunya. Sementara itu, Nata, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, Syahriza, saat ini dalam proses pencarian total sebelumnya ada 14 jenazah yang dinyatakan, maksud kami 14 korban yang dinyatakan hilang, kemudian kemarin sudah diidentifikasi 3 jenazah dan hari ini 2 jenazah. Berarti dapat dikatakan untuk saat ini total yang sedang dalam pencarian ada 9 korban, atau seperti apa, Syahriza? Ya, baik Yasmin, Nata dan juga pemirsa, jika bisa dijabarkan kembali, memang pada beberapa hari yang lalu ataupun hari kemarin ada 4 jenazah yang dinyatakan tewas, di mana 3 sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan satunya lagi masih berdasarkan informasi pada Kamis malam masih dilakukan evakuasi bahkan hingga saat ini. Namun informasi yang kami terima ada 2 jenazah yang sudah ditemukan keberadaannya di suatu lantai, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya
sudah ada total 6 jenazah yang 3 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun 3 diantaranya masih belum bisa dievakuasi mengingat kondisi daripada jenazah berdasarkan keterangan dari petugas piket Joko, maksudnya di mana ada 2 jenazah yang baru saja ditemukan pada kali. Namun diinformasikan hingga saat ini 14 orang hilang dan total jenazah sebanyak 6 orang. Sementara itu, Nata, Yasmin. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, pemirsa, kini kita ke informasi lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Dan erupsi pun terjadi sebanyak 4 kali pada 16 Januari 2025. Gunung Lewotobi laki-laki alami 4 kali erupsi dengan tinggi kolom 600 hingga 1.500 meter dari mulut kawah gunung. Kolom abu-abu pekat menyelimuti sekitaran gunung. Erupsi ini pun terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dengan durasi 15 menit 52 detik. Bahkan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada di status level 3 atau siaga. Masyarakat serta wisatawan di sekitar lokasi dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di radius 5 km dari pusat erupsi. Potensi banjir lahar hujan juga dikhawatirkan terjadi jika turun hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hoke Gangjaya, Boru, dan Nawakote. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 544 gram digagalkan prajurit Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan. Petugas juga mencegah penyelundupan 27 orang pekerja migran ilegal di Selat Malaka, Tanjung Balai Asahan. Prajurit Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan yang sedang berpatroli di Selat Malaka pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat melihat satu kapal mencurigakan yang terdapat banyak penumpang hingga tim berusaha untuk mengejar. Sekitar 1 jam pengejaran, petugas pun menangkap KM atau kapal motor Alif GT10 beserta 27 pekerja migran ilegal yang terdiri dari 16 pria, 10 wanita, 1 balita, dan 3 orang ABK. Saat memeriksa barang bawaan pekerja migran ilegal, petugas pun menemukan 1 tas kecil yang ditinggalkan pemiliknya di haluan kapal. Dan bahkan saat diperiksa, petugas menemukan 1 bungkus narkotika jenis sabu seberat 544 gram. Pekerja migran ilegal kemudian didata sementara dan pemilik tas yang berisi narkoba masih diselidiki oleh petugas. Setelah pemeriksaan, PMI ilegal diserahkan ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai. Sementara barang bukti narkotika dan terduga membawa barang haram tersebut diserahkan ke BNNK Tanjung Balai untuk diproses lebih lanjut. Dan 1 balita berusia 4 tahun. Pemirsa, seorang guru membentak dan juga menantang muridnya di dalam kelas viral di Lampung. Aksi guru bak preman jalan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapi. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Belakangan diketahui, aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Guru itu ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk berjejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer telah mengundurkan diri dari sekolah. Dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Baik, terima kasih rekan Nata dan Yasmin dan juga selamat pagi pemirsa. Pada aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Yang pertama kita pantau dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, Petamburan, Pejompongan ataupun Cawang saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol saat ini dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan exit tol Bekasi Barat. Pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar dan pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani ataupun gerbang tol Bekasi Barat. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan pos polisi Cisarua, Bogor. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi dan juga sebaliknya dalam situasi ramai lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Dago, Bandung. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri saat ini dalam situasi ramai lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati saat ini dalam situasi lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 168 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 40 luka berat dan 225 luka ringan. Dari 168 kasus laka lantas tersebut, 65,6% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari studio NTMC Polri, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Informasi lainnya pemirsa, ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Pandeglang, Banten berunjuk rasa. Mereka menuntut diangkat sebagai karyawan oleh pemerintah Provinsi Banten. Saya sebenarnya sudah lelah, Pak. Bukan waktunya lagi saya begini, Pak. Saya udah mau 20 tahun, Pak. SK awal saya itu 2006 Januari, Pak. Inilah jeritan hati seorang tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Ia bersama ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit umum daerah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Pandeglang, Pak, sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Angkat kami menjadi P3K penuh waktu, jangan paruh waktu. Salah seorang nakes yang telah bekerja 20 tahun menjadi honorer di Puskesmas Cimanggu meminta Bupati Pandeglang agar diangkat menjadi karyawan P3K penuh waktu. Sementara Sekretaris Daerah Pandeglang akan berupaya mendatangi BKN untuk mencari solusi terkait masalah ini. Apa yang saya akan lakukan? Besok kami akan ke BKN. BKN akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Total ada ribuan nakes yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO calon pekerja migran antar provinsi diungkap polisi. Petugas turut amankan ke-7 tersangka yang mengirim para pekerja ilegal ke sejumlah negara di Timur Tengah dan juga Asia. Buka yuk. 7 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap calon pekerja migran Indonesia berhasil diamankan Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta. 3 diantaranya merupakan seorang wanita. Para korban diantaranya berasal dari antar provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera berjumlah 25 orang. Kasus perdagangan orang ini terungkap dalam kurun waktu bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Modus para pelaku menjanjikan korban bekerja di luar negeri dan diimingi gaji besar berkisar hingga 20 juta rupiah. Selain itu, masing-masing korban juga dimintai uang di awal sebesar 40 juta hingga 60 juta rupiah untuk mengurus dokumen. Asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji antara 6 juta sampai 20 juta. Tapi faktanya begitu saat sampai di negara tujuan, apa yang dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai nominal gaji tersebut tidak didapatkan. Kini, para tersangka dijerat pasal 10 Junto pasal 04 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Began terkait dengan maraknya keluhan tentang aplikasi koin Jagat. Menanggapi hal ini, pemirsa, koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Began untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Began menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ya, program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda.
Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia di Jakarta. Ya, pemirsa, dalam pidatonya di Bunas Kadin, Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% jelang 100 hari pemerintahannya. Prabowo juga menegaskan terkait dengan tekad pengelolaan kekayaan Indonesia untuk kepentingan bangsa dan juga rakyat Indonesia. Prabowo menambahkan dengan bantuan para menterinya, ia yakin akan membuat kejutan di bulan-bulan mendatang. Dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Sementara itu, pemirsa, polemik Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi berakhir dengan digelarnya Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Ya, akhirnya Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri berbagi peran dalam asosiasi pengusaha tersebut. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta. Dalam Munas disepakati Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sementara Arsyad Rashid didapuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode yang sama. Hal ini menandai bersatunya Kadin setelah melalui dinamika kepengurusan dalam beberapa bulan terakhir. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Ini adalah
suatu yang kita pegang teguh bersama Pak Arsyad, bahwa Kadin memang harus kompak. Karena dengan Kadin yang kompak, kita bisa lari lebih jauh lagi. Saya katakan bahwa Kadin harus tetap satu, harus tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah. Insya Allah Kadin semakin strategis, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai. Sementara itu, Kabar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air. Dan juga menyambut baik hal ini dan mengapresiasi Bapak Presiden karena swasta akan dilibatkan. Bahkan tadi janji Presiden bahwa porsinya lebih banyak swasta. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu sehingga kami berharap nanti pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa terwujud. Kadin DKI mendukung penuh dan menyiapkan prioritas untuk menunjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim Transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar pertemuan untuk membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Pramono Rano sendiri tidak bisa hadir menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan dilakukan sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Ini adalah pertemuan yang luar biasa, berlangsung dengan tersebut. Kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya harus hadir. Ini adalah pertemuan yang luar biasa, berlangsung dengan tersebut, akrab, dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, bersama. Bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik. Ini kita harus, jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara demo karena kita hanya diskusi berbagai hal, tapi intinya tekadnya adalah sama. Bukan lagi suatu dikotomi invasi dan kontrol, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih baik. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya, dalam pertemuan ini keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polhukam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polhukam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat
penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Pertemuan ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi, serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah mewujudkan 3 juta unit rumah murah untuk masyarakat diprediksi berjalan mulus. Pasalnya keluarga kerajaan Qatar dan pemerintah Qatar secara resmi berkomitmen untuk membangun rumah murah sebanyak 6 juta unit hunian. Di awal Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara seksama menyaksikan keseriusan investor perumahan atau SHK, Dewan Keluarga Kerajaan Qatar, dan Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Yang Mulia Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU pengembangan proyek hunian 1 juta unit dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komitmen Qatar ini merupakan hasil kerjasama antar pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga yang menegaskan bahwa secara resmi program prioritas penyediaan 3 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pemerintahan Kabinet Merah Putih dijalankan. Komitmen, janji, dan investasi penyediaan 1 juta unit rumah kerajaan Qatar ini sekaligus untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan mempersiapkan berbagai kemudahan yang sesuai aturan sehingga investor akan makin tertarik untuk membangun. Jadi ini negara dengan negara, kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahannya, disurvei, ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Selain itu, sejak digulirkannya program 3 juta rumah MBR, terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan juga exit permit bagi investor asing yang masuk. Kita akan akselerasi dan ekspedite sesuai dengan aturan yang ada, dan memang investasi yang masuk ini di saat bersamaan mereka juga menyediakan financingnya. Jadi tanahnya dari pemerintah, pekerjaan kontraktornya dan juga isinya beserta financingnya dari Qatar. Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya. Melalui komitmen ini, progres program pembangunan 3 juta rumah mulai berjalan on the track. Proyek pembangunan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. As an investor, and my group is coming to invest in Indonesia, in social housing for the people. So we're going to work on that very professionally with all my group behind me. So I hope with the support of the President and all the people here. Konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek menjadi fokus utama pemerintah dalam menyukseskan investasi Qatar ini. Kemudahan Pemirsa, sejumlah persiapan mulai tampak jelang perayaan Imlek. Ya, tidak hanya aneka ornamen khas Imlek, pemirsa, sajian manis dari kue keranjang juga mulai menjamur. Bahkan para produsen kue keranjang juga kebanjiran pesanan. Dua pekan jelang perayaan Imlek, sejumlah usaha pembuatan kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Produksi kue keranjang meningkat 50% dibanding hari biasa.
Kesibukan aktivitas pembuatan kue keranjang terlihat di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Jalan Sadewo Atas, Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di rumah produksi kue keranjang warisan orang tuanya, Hasan bisa memproduksi rata-rata 1.000 buah kue keranjang per hari. Kue-kue keranjang yang dibuat, sebagian besar sudah dipesan lebih dulu oleh pelanggan. Kue keranjang dari rumah produksi Hasan juga bisa dibeli di minimarket dan supermarket di Bandar Lampung. Tapi ada juga konsumen yang membeli langsung di tempat produksi. Satu kue keranjang seberat 1 kg biasa dijual dengan harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari harga tahun lalu karena menyesuaikan harga bahan baku yang juga naik. Pabrik ini udah dari tahun 78. Jadi yang kita bikin itu sudah pesanan orang semua. Pesanan sekitar Lampung aja. Karena bentuk dan teksturnya yang lengket, kue keranjang bisa diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.